pengendalian mutu ya. Halaman 11. Yang pengendalian mutu ini ada di seksi 5.1 NSPM tentang panel uji prakonstruksi. Jadi seperti kemarin sudah Ibu sampaikan bahwa panel uji ini dilakukan berdasarkan standar ASTM C 1140. Kemudian ukurannya minimum 75 kali 75 cm. Ini ukuran minimum panel konstruksinya. Dengan tebal di sini 10 cm. Ya. Kemudian penyemprotan untuk panel uji prakonstruksi ini dilakukan dengan kemiringan 45 derajat. Ini dimaksudkan untuk mengurangi rebound. Nah, masing-masing nozzleman di sini harus melakukan penyemprotan pada panel uji prakonstruksi tadi untuk proporsi campuran yang sudah diusulkan. Kemudian di sini di dalam NSPM dituliskan bahwa uji panel prakonstruksi harus dibuat sebelum dimulai pekerjaan, ya. Berikutnya di sini tertulis bahwa setengah bagian dari panel uji harus diberi tulangan. Tulangan ini sama dengan tulangan yang terpasang di lapangan, ya. Jadi sesuai dengan ukuran dan jarak yang ada pada gambar kerja. Setengah bagian lainnya dibiarkan tanpa tulangan. Jadi kenapa demikian? Karena kemudian pada saat pengambilan core drill itu diambil dari bagian yang tanpa tulangan. Berikutnya di sini setelah pembuatan panel uji sama tetap harus dibuat, kemudian curing, harus dilakukan curing. Dijaga kelembapannya dengan cara menutup atau membungkus dengan lembaran material yang lembab yang sesuai dengan persyaratan ASTM C171. Berikutnya di sini di NSPM dituliskan setelah itu dilakukan pengambilan benda uji sebanyak 6 buah benda uji. 3 buah dari bagian yang bertulang dan 3 lainnya dari bagian yang tidak bertulang. Nah, yang tidak bertulang ini maksudnya nanti yang dipakai untuk pengujian tekan, ya. Jadi di sini dituliskan untuk benda uji yang tidak bertulang itu dilakukan pengujian kuat tekan, gitu. Itu panel konstruksinya. Oke, Ibu stop dulu yang ini, Ibu perlihatkan bentuk panelnya. Sifa Ulhak. Ada apa, Bu? Enggak, Ibu suka gambar background-nya. Makasih, Bu. Cuman mau bilang itu aja. Ntar Ibu cari mana ya? Oh, kok belum ada?
Ibu mohon maaf, suaranya tidak ada, Bu. Maaf, Ibu mute tadi. Ya, ini gambaran untuk atau bentuk panel uji konstruksi, ya. Kalau yang di kanan atas ini diambil dari ACI 506. Tapi kalau saudara lihat di sini semua ada tulangannya, ya, di panel uji konstruksi ini. Padahal yang di NSPM yang diminta itu dari satu panel konstruksi terdiri dari 2 bagian, ada yang bertulang, ada yang tidak, karena nanti bagian yang tidak dipakai untuk uji kuat tekan, gitu ya. Itu bentuk panel uji konstruksi, ini juga sama, ini panel konstruksi yang dibuat. Nah, jadi kalau di sini ada, saudara lihat nih ada gambar nih, ada gambar nozzle man-nya yang sedang menyemprotkan shotcrete-nya di sini dalam pembuatan panel konstruksi. Oke. Di dalam referensi itu ada juga yang menuliskan bahwa ukuran daripada panel itu bisa diambil 30-30 gitu ya, tetapi ini rasanya ukuran yang terlalu kecil gitu ya, 30-30, sehingga kemudian yang paling mudah dilakukan adalah di ukuran 75 kali 75 dengan ketebalan dia kurang lebih. Saudara lihat ini ya, cetakannya seperti ini, cetakannya, kemudian si nozzle man itu menyemprotkan shotcrete-nya ke dalam cetakan. Itu contoh panel ujinya, beton inti NSPM, ya. Hmm. Ya, di dalam NSPM dituliskan pada seksi 5.2 untuk core drill-nya di sini tertulis bahwa pengambilan beton inti ini paling sedikit satu benda uji setiap 50 meter persegi, ya. Tetapi kalau kita bicara 50 meter persegi itu tentunya untuk gedung, bangunan gedung masih memungkinkan, tetapi yang area yang lebih luas itu bisa kita temui pada saat kita membuat dinding penahan tanah tadi ya, penahan lereng. Kalau cara pengambilan beton intinya sama saja pada saat kita mengambil beton inti pada beton konvensional. Nah, di ASTM sendiri itu ada standar untuk pengujian core drill. Ini ada di ASTM C42 ini. Di sini Ibu berikan di ASTM C42, saudara bisa download ini untuk versi lamanya. Ya. Kalau kemudian ini dilihat nominal diameternya, jadi ini yang biasa juga kita buat di lab gitu, tetapi yang di lab itu biasanya kita ambilnya di 100 mili diameternya ya, gitu.
sebetulnya ini tidak masalah, tetapi yang penting minimalnya ini kita penuhi. Itu pengambilan beton intinya. Kemudian di sini kalau saudara lihat setiap beton inti harus diukur ketebalannya. Itu sama, dulu juga saudara melakukannya seperti itu. Ya. Setelah ngebor, kemudian saudara ukur diameternya, diukur, kemudian tinggi yang diperlukan, supaya mendapatkan perbandingan antara tinggi dan diameter. Masih ingat nggak itu? Dulu waktu ngebor. Trina masih ingat nggak? Iya, Bu. Masih ingat dulu waktu kordil? Dulu, kalau dulu belum RBT apa ya? Atau di apa ya? belum pernah kordil, Bu, kalau waktu itu. Hah? Sampai sekarang? Oh iya, Ibu ingat. Harusnya kordil itu saudara ada di sini, di RBG. Memang. Iya, Bu. Ya udah, besok kita lihat ya kordilnya ya. Baik, Bu. Oke. Oh ya sudah. Nanti berarti besok untuk kordilnya kita bahas detailnya pertemuan besok. Nah, dari kordil tadi kemudian diuji kuat tekannya di sini di poin C, benda uji kemudian diuji kuat tekan pada umur 28 hari. Di sini kemudian dituliskan, ini yang penting, apabila, di sini yang Ibu garis bawah ini, apabila kuat tekan beton tidak sama dengan FC aksen, maka kemudian perlu diambil ulang kordilnya pada area perwakilan yang sama hingga sebanyak maksimal 2 kali, gitu ya. Artinya kalau sudah maksimal 2 kali masih tidak sama, ya berarti pekerjaannya yang memang tidak bagus. Ya. Itu pengambilan beton intinya gitu ya. Kemudian kalau ini untuk curing itu sama aja. Kalau sebetulnya kalau untuk kordil, karena di lapangan itu dia sudah punya umur gitu ya, dan sudah dilakukan treatment gitu. Nah, pada saat kemudian di sini benda uji tadi dibor, maka kemudian sebetulnya hanya harus dijaga kelembapannya saja, gitu ya, sebelum dia dilakukan pengujian gitu. Nah, baru kemudian setelah itu dilakukan pengujian di lab. Dan lab ini bisa di mana saja, bisa lab lapangan, bisa lab independen gitu ya, untuk pengujiannya. Jika memang kontraktor tidak memiliki lab, maka kemudian dikirim ke lab independen. Tetapi ini tidak bisa terlalu lama, karena pada saat kemudian tidak sesuai kuat tekannya, harus segera diambil tindakan perbaikan di lapangan gitu ya, untuk shotcrete ini. Untuk ini tulisan ini yang Ibu lingkari di seksi 5 3E gitu, ini ada tulisan bila benda uji kurang. Nah, ini ada catatannya nih. Yang di kotak ini Ibu tambahi sendiri. Di sini sepertinya ada kata yang terlewat, harusnya bila panjang benda uji kurang ya. Nanti kita lihat pada saat kita membahas